Setiap orang yang mempergunakan hak milik seseorang tanpa izin, itu adalah pencurian. Ya, jadi karena dia adalah pencurian itu secara pidana harus dihukum, ada pidananya. Nah, selain secara pidana, ya undang-undang hak cipta juga memungkinkan seseorang untuk menggugat secara perdata untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pencipta. Jadi bukan sistemnya sesungguhnya yang kurang, tapi kalau saya melihat kekurang pahaman atau pura-pura tidak tahuan aja yang menyatakan ya dari royalti yang dipungut oleh LMKN, mereka berhak mempergunakan dana yang dipungut itu atau royalti yang dipungut itu maksimal 20% dari total royalti yang dikolek. Baru 80% nanti akan dibagikan kepada para pencipta melalui LMK yang menjadi yang transparansi itu ya bagi sebagian pencipta memang ya ada yang mempertanyakan terhadap lagu-lagu yang sudah dikualifikasi sebagai milik umum ya atau lagu-lagu kebangsaan. Nah, itu tidak merupakan pelanggaran hak cipta kalau seseorang mengumandangkan itu. Ya, walaupun itu dikumandangkan ya pada saat kegiatan-kegiatan yang bersifat komersil. Saya sendiri menyayangkan ya jenis pelanggaran hak cipta dengan undang-undang yang terbaru yang dikualifikasi sebagai delik aduan ya. Dulu berbeda dengan undang-undang nomor 19 tahun 2002 yang menganut pelanggaran hak cipta itu adalah kejahatan. Maka saya melihat memang ini suatu kemunduran buat saya ya. Nah, sehingga sekarang ini kita lihat bahwa pelanggaran hak cipta banyak merajalela, penyidik tidak mampu berbuat apa-apa karena tidak ada orang yang mengadu atau melapor. Pencipta itu harus dilindungi. Ya, kita bisa bayangkan kalau tanpa pencipta, hidup kita ini pasti gersang. Musik adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Dari kafe-kafe yang ramai, restoran yang nyaman, hingga konser yang megah, alunan lagu selalu mengisi ruang dan waktu. Namun, di balik setiap nada dan lirik, ada jerih payah para pencipta yang seringkali luput dari perhatian. Belakangan ini, polemik royalti musik kembali memanas. Banyak pengusaha, khususnya pemilik kafe dan restoran, merasa bingung dan keberatan dengan aturan yang ada. Apakah sistemnya yang bermasalah, atau ada hal lain yang menjadi akar permasalahannya? Menurut seorang pengamat karya cipta dan lagu, Dr. Hulman Panjaitan, jawabannya mungkin tidak sekompleks yang kita kira. Ia menegaskan, persoalannya bukan pada sistem atau undang-undang, melainkan pada pemahaman, atau, seperti yang ia katakan, acap kali pura-pura tidak tahu. Lalu, apa sebenarnya hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang? Bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dalam menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna karya? Dan, apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan keadilan bagi para seniman? Mari kita kupas tuntas polemik ini, dan lihat dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus ya, dan memang ini yang selalu prinsip dalam persoalan penegakan hukum di bidang hak cipta. Kalau saya melihat bukan sistemnya yang kurang atau tidak benar, ya, terutama peraturan perundang-undangan sejak kita memiliki undang-undang hak cipta pengganti Outer Sweat tahun 1912, yaitu dengan undang-undang hak cipta tahun 82, sampai dengan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sesungguhnya sudah jelas ya bahwa setiap orang yang mempergunakan karya cipta orang lain ya untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib hukumnya untuk meminta izin dari penciptanya ya. Nah, jadi kriteria atau indikatornya adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan komersil yang mendatangkan uang, ya. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan adalah penggunaan secara komersil. Nah, jadi setiap kegiatan yang oleh penyelenggara ada kegiatan yang mendatangkan uang, maka itu wajib hukumnya untuk meminta izin kepada para pencipta. Ya, nah jadi karena apa? Karena kenapa dia harus minta izin? Ciptaan itu adalah sesuatu kebendaan, ya, kebendaan milik ya seorang
si pencipta. Jadi Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan itu adalah kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Nah, oleh karena itu setiap orang yang mempergunakan hak milik seseorang tanpa izin itu adalah pencurian. Ya, jadi karena dia adalah pencurian itu secara pidana harus dihukum, ada pidananya. Nah, selain secara pidana, ya Undang-Undang Hak Cipta juga memungkinkan seseorang untuk menggugat secara perdata untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pencipta. Jadi bukan sistemnya sesungguhnya yang kurang, tapi kalau saya melihat kekurang pahaman atau pura-pura tidak tahuan aja, ya. Nah, pura-pura tidak tahuan aja, karena hukumnya sudah jelas, ya, mulai tahun 82 sampai dengan sekarang tahun 2025 sekarang ini undang-undangnya sudah jelas dan itu harus dipahami oleh semua orang. Ya. Jadi tidak multitafsir, Bang? Tidak multitafsir, tidak. Karena apa? Karena undang-undang itu sudah menyatakan hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta yang wajib hukumnya dimintakan izin oleh pengguna atau pelaku usaha yang mempergunakan karya cipta itu adalah ada dua yang hak besarnya. Performing atau hak untuk mengumumkan dan mechanical atau hak untuk memperbanyak. Performing itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang ya dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan atau suatu lagu itu diketahui oleh orang lain, ya. Jadi baik dia secara langsung mengumandangkan sebuah lagu atau bahkan dia dengan cara transfer atau dengan cara mempertontonkan karya cipta orang lain melalui stasiun televisi, melalui konser dan segala macam. Nah, itu harus wajib hukumnya. Itulah kategori pengumuman, mengumumkan. Ya, nah itu. Nah, memperbanyak beda. Memperbanyak itu adalah membuat ciptaan lebih dari satu. Nah, kalau seseorang juga memperbanyak ciptaan lebih dari satu untuk kepentingan yang komersil, maka itu wajib hukumnya untuk minta izin juga dari penciptanya. Bicara mengenai LMKN, memang LMKN itu baru justifikasinya ada sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ya. Dulu namanya di Indonesia sebelum undang-undang itu kita mengenal lembaga manajemen kolektif atau yang dulu collective society, ya. Nah, bedanya adalah bahwa dulu sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu kita tidak mengenal namanya LMKN. LMKN ini sesungguhnya atau LMK di bawah LMKN itu sesungguhnya adalah lembaga yang memediasi atau memperantarai kepentingan pencipta dengan kepentingan pengguna, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap karya cipta lagu orang lain yang dipergunakan oleh seseorang, itu wajib hukumnya untuk minta izin dari penciptanya. Inilah fungsi LMK yang sekarang ini ya dijalankan oleh LMKN. Ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau seorang penyelenggara ya atau seorang pelaku usaha yang memperdengarkan karya cipta orang lain, dia harus minta izin langsung kepada penciptanya kapan lagunya mau dibawakan. Ya. Katakanlah kalau saya sebagai pelaku usaha restoran hendak memperdengarkan lagunya Benny Pampers, misalnya Cinta dan Permata, saya harus cari ahli warisnya Benny Pampers. Nggak, kapan ketemunya? Ya, nah inilah difasilitasi oleh LMK yang sekarang ini ada namanya LMK Nasional atau LMKN. Nah, tugas daripada LMKN memang adalah mengelola hak ekonomi dari para pencipta. Hak ekonomi dari para pencipta yang dikelola oleh LMKN adalah seperti yang tadi saya katakan, hak untuk mengumumkan yang itu yang disebut dengan performing dan hak yang untuk memperbanyak atau mechanical. Ya, jadi kewenangan yang dimiliki oleh LMKN sekarang ini itu diberikan oleh undang-undang. Dulu sebelum tahun 2014 ya, yang tadi saya katakan tidak mengenal LMKN tapi mengenal LMK. Nah, kewenangan yang dimiliki oleh LMK itu timbul secara perdata, artinya timbul karena surat kuasa dan perjanjian kerjasama antara LMK dengan penciptanya. Nah, kalau sekarang kewenangan LMK ini memang itu adalah diberikan oleh undang-undang, ya, jadi dia lebih kuat. Ya. Nah, undang-undang menyatakan, ya, dari royalti yang dipungut oleh LMKN, mereka berhak mempergunakan dana yang dipungut itu atau royalti yang dipungut itu maksimal 20% dari total royalti yang dikolek. Baru 80% nanti akan dibagikan kepada para pencipta melalui LMK-LMK yang menjadi anggotanya. Nah, bagaimana cara memang indikator atau apa kriteria untuk menentukan besarnya royalti yang harus diterima oleh seorang pencipta? Memang instrumennya sampai dengan sekarang ini belum itulah yang kurang ya. Nah, itulah yang kurang. Artinya apa?
seorang pencipta merasa kok royalti yang saya terima hanya sekian, ya, sementara pencipta lain menerima royaltinya lumayan besar. Ya, nah, karena apa? Karena memang tidak ada indikator selama ini, hanya asumsi yang dipergunakan, ya, hanya asumsi yang dipergunakan atau persentase penggunaan lagu siapa yang paling banyak dipergunakan dalam masyarakat. Ya, dulu terus terang saya 5 tahun dulu di KCI, ya, ada indikator dulu yang dipergunakan oleh KCI untuk menentukan besarnya royalti, walaupun itu tidak maksimal, ya. Dulu KCI meminta kepada pengguna, setiap pengguna itu dalam jangka waktu 1 tahun, lagu siapa yang paling banyak dilakukan di usahanya. Ya, katakan misalnya di satu hotel tertentu, ya, pihak hotel itu harus menyampaikan, oh, lagunya ini yang paling banyak kami pergunakan setiap tahun. Nah, sehingga atas dasar itulah KCI membagikan besarnya royalti kepada seseorang itu. Ya, nah, jadi indikator-indikator seperti itu memang agak susah. Tapi yakin kalau kita bisa mampu menciptakan suatu sistem, ya, dengan sistem tertentu, dengan sistem itu kita mudah, ya, menentukan atau mengetahui dalam suatu kegiatan atau dalam suatu usaha lagu siapa yang paling banyak. Jadi begitu misalnya setiap kegiatan diputar lagu, ada satu sistem menentukan ini dipakai sekian kali dalam sebulan, ini dipakai sekian kali dalam setahun. Nah, ini mungkin bisa lebih memudahkan atau lebih adil bagi para pencipta untuk menerima besaran royalti. Nah, memang kita akui sampai dengan sekarang itu yang belum, ya. Ya, tapi namanya LMKN itu lagi berusaha tetap dievaluasi, membenahi diri untuk melakukan yang terbaik bagi para pencipta. Ya. Nah, itu jadi artinya transparansi itu ya bagi sebagian pencipta memang ya ada yang mempertanyakan, ya, ada yang mempertanyakan. Tapi artinya indikator-indikator seperti yang tadi itu mampu sesungguhnya untuk memberikan jaminan keadilan bagi para pencipta tadi, sehingga dia benar-benar ya lagu saya misalnya katakanlah lagunya seorang pencipta tertentu yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat, tentunya tidak sama besar royaltinya dengan lagu pencipta yang lagunya mungkin ya tidak sering dipakai masyarakat misalnya gitu. Tapi dia punya hak karena lagu itu juga pernah diperdengarkan oleh masyarakat gitu. Itulah kira-kira. Dari segi, kalau bicara dari segi keadilan, ya menurut saya juga memang tidak adil kalau semua pelaku usaha dipukul rata. Ya. Nah, karena apa? Karena yang namanya adil ya sesungguhnya menurut saya adalah keadilan proporsional. Nah, gitu, keadilan proporsional. Nah, Undang-Undang Hak Cipta juga sesungguhnya menetapkan besaran royalti harus harus disepakati oleh pengguna dengan pencipta. Ya. Nah, royalti itu sesungguhnya bukan sepihak, penentunya bukan sepihak, tapi adalah kesepakatan. Tapi begitu kesepakatan tidak tercapai antara pengguna dengan pencipta, maka dasar untuk menekan royalti adalah kelaziman dalam praktek. Itu menurut undang-undang. Ya. Nah, jadi selama ini memang ya bagaimana kesepakatan antara pencipta dengan para pengguna. Nah, kita tahu misalnya ada asosiasi para pengguna itu yang memberikan bersepakat dengan para pencipta melalui LMK berapa tarif yang harus yang harus dibebankan kepada pelaku usaha itu. Jadi saya pikir memang kalau pukul rata itu tidak, karena dasarnya juga adalah kesepakatan. Jadi agak beda misalnya UMKM dengan usaha golongan pengusaha besar, ya tidak harusnya sama dengan royalti bagi yang dikenakan kepada UMKM. Ya, karena proporsional tadi. Nah, itu dasarnya adalah kesepakatan. Jadi artinya asosiasi-asosiasi pengguna karya cipta musik itu bisa membuat kesepakatan dengan pencipta melalui LMK bahwa tarif royalti seperti ini. Ya, itu nanti yang diminta disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, begitu. Ya. Kalau suara kicauan burung atau suara alam, ya, memang itu sampai sekarang ini belum menjadi domain dari LMK atau LMKN. Ya, karena domain daripada LMK atau LMKN sekarang ini adalah LMK di bidang pencipta karya musik dan lagu, atau pemegang hak terkait. Nah, jadi kalau suara kicauan burung dan suara alam itu nanti menjadi suatu karya cipta diakui, ya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, itu termasuk suatu karya cipta, ya, atau ciptaan, maka bukan LMK yang bertindak, penciptanya yang dianggap sebagai pencipta dari kicauan burung atau suara alam itu,
Ya, siapa yang jadi ciptaan itu siapa yang mempublikasikannya pertama kali, ya. Nah, itu dianggap sebagai pencipta, bukan yang mendaftarkan, ya. Nah, tapi siapa yang mempublikasikan kicauan burung itu untuk dipergunakan oleh orang lain, atau katakanlah siapa yang mempublikasikan suara alam itu menjadi bisa dipublikasi kepada orang lain. Nah, itu dianggap sebagai pencipta. Sekarang ini memang LMKI belum sampai ke situ. Jadi bukan domain LMK untuk memungut royalti kalau ada pelaku usaha yang mengumandangkan kicauan burung atau suara alam. Ya. Nah, itu. Iya Pak, sekarang lagi ramai juga tentang penggunaan lagu Indonesia Raya di acara komersial akan diminta royalti. Ya. Menurut Bapak seperti apa? Nah, Undang-Undang Hak Cipta dari dulu sampai dengan sekarang itu ada pembatasan terhadap fungsi atau hak eksklusif namanya, ya. Artinya pembatasan itu adalah ada perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dianggap merupakan pelanggaran hak cipta. Ya, nah hak cipta itu objeknya adalah ilmu pengetahuan seni dan sastra. Ya, misalnya salah satu contoh ciptaan di bidang buku atau pendapat, ya, tidak dianggap merupakan pelanggaran hak cipta kalau kita mengutip pendapat orang lain dengan menyebutkan sumbernya atau rujukannya. Ya, nah selain itu ciptaan dalam kaitan dengan musik ataupun lagu, ya, terhadap lagu-lagu yang sudah dikualifikasi sebagai milik umum, ya, atau lagu-lagu kebangsaan, nah itu tidak merupakan pelanggaran hak cipta kalau seseorang mengumandangkan itu, ya, walaupun itu dikumandangkan, ya, pada saat kegiatan-kegiatan yang bersifat komersil, tapi karena objeknya sendiri lagu kebangsaan sudah menjadi milik umum, nah itu tidak menjadi pelanggaran hak cipta. Tidak ada royalti atas lagu kebangsaan. Ya, sama dengan lagu-lagu yang sudah merupakan milik umum, ya. Nah, katakanlah lagu yang sudah merupakan milik umum itu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, masa perlindungan hak cipta itu adalah seumur hidup si pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah meninggal dunia. Kalau itu sudah melewati 70 tahun setelah meninggal dunia, maka lagu ciptaannya itu adalah menjadi milik umum. Orang lain bebas untuk mempergunakan itu tanpa perlu meminta izin kepada para penciptanya atau ahli warisnya. Karena masa perlindungannya sudah lewat. Ya. Nah, itu jadi tidak ada perpanjangan bagi perlindungan hak cipta. Beda dengan hak kekayaan intelektual yang lain. Kalau misalnya paten, ya, merek 10 tahun bisa diperpanjang, kemudian setelah lewat 10 tahun bisa diperpanjang, hak cipta tidak. Begitu lewat misalnya 70 tahun setelah meninggal dunia, maka ciptaan itu atau lagu yang menjadi ciptaan itu adalah menjadi milik umum. Nah, disebut sebagai milik umum, siapapun boleh bebas mempergunakan. Nah, itulah kira-kira. Bagaimana dengan penggunaan musik yang dalam seperti acara keagamaan, yeah, atau fundraising, itu apakah dikenakan juga, Pak? Nah, penggunaan karya cipta musik atau lagu ciptaan oleh orang lain yang harus meminta izin dan konsekuensinya harus membayar royalti adalah kegiatan yang bersifat komersil. Ya, kegiatan yang bersifat komersil artinya apa? Kalau kegiatan itu mendatangkan uang, ya, ada nilai ekonomi yang diperoleh dari kegiatan itu, ya. Yang disebut tadi kegiatan komersil adalah apabila orang datang ke sana ada mengeluarkan sejumlah uang, maka itu wajib hukumnya untuk minta izin kepada si penciptanya, ya. Nah, dulu waktu Undang-Undang Hak Cipta di zaman Belanda, ya, yang saya sebut tadi Wetterwet tahun 1912, itu tidak mengenal indikasi seperti itu, artinya indikator seperti itu. Pokoknya orang menggunakan karya cipta harus izin. Ya, mau umum, mau tidak komersil atau mau komersil, wajib hukumnya untuk meminta izin. Tapi dengan undang-undang, mulai tahun 82 sampai dengan sekarang, maka indikatornya adalah untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan memperdengarkan lagu orang lain di kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, karena itu kegiatan-kegiatan keagamaan itu tidak perlu minta izin sepanjang, ya, kegiatan keagamaan itu tidak memungut tidak memungut uang dari setiap orang yang datang untuk memperdengarkan lagu itu, ya. Nah, tapi begitu orang yang datang dipungut biaya untuk memperdengarkan atau memasuki atau katakanlah masuk kegiatan seperti itu, ada uang yang dipungut seperti pengenaan karcis atau apa segala macam, itu wajib hukumnya untuk minta izin, ya.
Nah, termasuk fundraising tadi. Fundraising tadi kalau namanya fundraising, kalau dia dengan itu hendak mendapatkan uang atau memberikan karcis atau katakanlah tiket kepada orang lain untuk masuk, nah itu harus minta izin daripada penciptanya. Ya, penciptanya dalam hal ini diwakili oleh LMK yang ada. Nah, gitulah kira-kira. Posisinya dia melapor atau memang ada yang mantau gitu? Wajib melapor ya? Ya, pengguna tadi dengan etiket baik dia harus melapor. Kalau Ya. melapor, Pak? Nah, begitu dia tidak melapor, makanya kalau misalnya ada LMK yang mengetahui itu, nah itu kan bisa melakukan tindakan. Ya, artinya melaporkan ke pihak kepolisian atau menggugat secara perdata. Ya, persoalannya memang ya dengan undang-undang yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, maka setiap pelanggaran hak cipta supaya dia bisa dilapor ke polisi, dia harus bisa memperlihatkan bahwa pencipta dengan pelanggar itu sudah ada mediasi. Ya, artinya upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah pernah dilakukan. Ya, terlepas dari berhasil atau tidak, tapi bukti mediasi itu, ya, kalau nggak salah dalam pasal 95 Undang-Undang 28 tahun 2015 itu mengharuskan mediasi sebelum dilapor polisi. Jadi kalau seorang pencipta melaporkan atau mengadukan pelanggaran hak cipta ke penyidik Polri, ya tidak bisa membuktikan bahwa sebelumnya sudah dilakukan mediasi, maka itu harus ditolak. Ya, jadi memang diusahakan, ya, karena ini memang adalah kejahatan terhadap harta kekayaan, memang selalu diusahakan, undang-undang juga mensyaratkan, ya selesaikan dulu secara musyawarah. Kalau penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, ya udah baru lapor polisi, gitu ya. Nah, walaupun memang tanda petik, ya, saya sendiri menyayangkan, ya, jenis pelanggaran hak cipta dengan undang-undang yang terbaru yang dikualifikasi sebagai delik aduan, ya. Dulu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menganut pelanggaran hak cipta itu adalah kejahatan. Maka saya melihat memang ini suatu kemunduran buat saya, ya. Nah, sehingga sekarang ini kita lihat bahwa pelanggaran hak cipta banyak merajalela, penyidik tidak mampu berbuat apa-apa karena tidak ada orang yang mengadu atau melapor. Nah, itulah konsekuensi dari pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan. Kalau dulu sebelum Undang-Undang tahun 2014 itu, karena memang jenis pelanggarannya adalah kejahatan biasa, begitu misalnya penyidik Polri melihat ada pelanggaran hak cipta di supermarket atau di pusat-pusat perbelanjaan tertentu, mereka bisa langsung bertindak. Ya, nah sekarang tidak. Nah, itulah kira-kira. Nah, jadi artinya kalau menurut saya sendiri, itu ada suatu hal yang tidak menggembirakan bagi pencipta dengan mengubah delik aduan di kejahatan biasa menjadi delik aduan dengan undang-undang hak cipta yang terbaru. Ya. Sekarang ini kan lagi masuk, kalau masalah revisi undang-undang hak cipta ya, masih di daerah sana. Iya. Kira-kira ada usulan poin-poin apa saja yang menurut Bapak harus diperjelas untuk ciptakan ekosistem royalti yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak? Iya. Yang masukan-masukan sesungguhnya yang bisa kita sampaikan dalam rangka perubahan atau amandemen Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama adalah bagaimana undang-undang itu lebih memberikan perlindungan kepada para pencipta, khususnya di lembaga penyelesaian sengketa. Ya. Nah, sekarang ini memang lembaga penyelesaian sengketa, khususnya sengketa-sengketa perdata yang diselesaikan di pengadilan niaga, itu waktu yang relatif lebih cepat dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Ya, nah, namun ya hukum acaranya, khususnya pasca putusan yang berkekuatan hukum tetap, begitu tiba pada saat eksekusi, ya, nah ini yang kadang tidak memihak kepada para pencipta. Ya, jadi artinya dari segi lembaga penyelesaian sengketa, menurut saya harus ada upaya hukum, ya, atau proses penyelesaian sengketa yang lebih memihak kepada si pencipta, ya, sehingga biaya dan waktu yang diperlukan si pencipta untuk menyelesaikan perkaranya itu relatif lebih cepat. Ya, nah yang kedua, harus ada sistem yang memang dibuat oleh pemerintah. Dengan sistem itu seperti yang tadi saya katakan, mampu secara mudah untuk mengetahui lagu siapa yang paling banyak dipakai oleh masyarakat. Sehingga dengan sistem itu, ya, distribusi royalti yang harus diterima oleh para pencipta itu bisa dengan mudah tanpa dipertanyakan oleh para pencipta itu sendiri. Jadi harus ditentukan sistem itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa memang
ya hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada pencipta itu harus mampu lebih diwujudkan dalam undang-undang hak cipta. Nah, itu kira-kira beberapa masukan kita, rekomendasi kita kepada para pemangku kepentingan ya untuk sebagai masukan dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Begitulah kira-kira. Mengenai sistem tentang prospek masa depan ini, Pak. Bagaimana sistem royalti musik Indonesia ke depannya? Apakah kita perlu contoh sistem dari negara lain? Kalau ada, negara mana gitu? Menurut saya, ketika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini diundangkan, ya, distribusi dan pengkolektifan royalti, ya sesungguhnya kita juga sesungguhnya sudah cukup bagus, ya menurut saya. Kenapa disebut cukup bagus? Karena kewenangan yang dimiliki oleh LMKN itu sudah ditentukan oleh undang-undang yang memberikan kewenangan itu kepada LMKN. Kalau di negara lain itu adalah surat kuasa, jadi penciptanya langsung yang memberikan kewenangan kepada LMK. Ya, misalnya kalau dikatakan misalnya ada ASCAP di luar, ada BUMA misalnya. Ada lembaga manajemen kolektif atau kolektif society di negara-negara lain, ya, seperti ASCAP, ya, BUMA. Nah, itu kewenangan yang dimiliki mereka itu adalah privat dari para pencipta kepada LMK-nya. Nah, jadi sesungguhnya kalau justru di kita lebih bagus kalau menurut saya dibanding dengan negara lain, ya, dengan negara lain. Paling tadi seperti yang tadi sesungguhnya supaya lebih adil. Ya, harus dibutuhkan sistem yang mampu menghitung dan menentukan berapa banyak lagu seseorang yang dipergunakan oleh para pengusaha atau pelaku usaha. Gitu. Jadi tidak perlu lagi harus itu dibanding kemana-mana pada saat. Kenapa? Karena di kita itu menurut saya sudah cukup bagus. Gitu. Ya. Untuk elemen LMKN ke depan seperti apa, Pak? Ini ada yang mengusulkan menjadi lembaga edukasi atau fasilitator gitu, atau memang tetap seperti sekarang? Iya. Kalau menurut saya LMK itu seperti yang sekarang karena itu adalah jangan diberikan kewenangan yang berlebihan. Kewenangan yang berlebihan artinya bukan sebagai penindak. Dia kan bagian daripada pemerintah sesungguhnya untuk memberikan perlindungan hukum. Jadi ini kan merupakan wujud daripada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada para pencipta. Ya, pemerintah sudah mengusahakan, ya itulah yang bisa dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada si penciptanya. Ya, didirikan LMKN. LMKN itu mempunyai tugas dan kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang, menghimpun dan mendistribusikan. Ya, tugas edukasi sesungguhnya bukan LMKN. Ya, ada lembaga-lembaga tertentu yang memberikan tugas untuk edukasi, katakanlah, ya tugas dari pemerintah juga, ya merupakan edukasi. Jadi sebelum undang-undang kan ada tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan setelah undang-undang diciptakan, bisa aja edukasi itu bisa dilakukan terhadap lembaga-lembaga dunia pendidikan tinggi, ya untuk memberikan sosialisasi kepada para masyarakat terhadap aturan-aturan normatif yang ada dalam undang-undang itu. Jadi edukasi itu kalau menurut saya bukan bagian daripada LMK, karena tugas LMK atau LMK ini adalah mengkolek dan mendistribusikan royalti. Itulah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Gitu. Tidak, apalagi namanya menindak, jangan. Ya. Apa yang menjadi closing statement dari saya, berikanlah hak sepenuhnya, lindungilah para pencipta. Ya, karena saya selalu menyatakan ya bahwa dalam setiap sosialisasi yang sering dulu kita lakukan ketika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diundangkan, ya kita selalu menyatakan coba lihat bahwa pencipta itu harus dilindungi. Ya, kita bisa bayangkan kalau tanpa pencipta hidup kita ini pasti gersang. Ya. Nah, pencipta bukan penyanyinya ya. Nah, kalau penyanyi itu bisa melakukan sesuatu karena ada ciptaan oleh orang lain. Ya, penyanyi itu pun artis itu pun tidak mampu berbuat apa-apa kalau tidak ada penciptanya. Ya, jadi coba kita hargai para pencipta, ya supaya itu merupakan wujud perlindungan kepada para pencipta. Berikan penghargaan kepada karya cipta orang lain. Kita coba menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain karena cipta itu merupakan hasil dari kegiatan intelektual seseorang. Iya, itulah kira-kira.